Mbak Eli bahasa Indonesia ya. Iya. Nah iya, ini kan sudah banyak banget Iya. berita-berita tentang Mbak Eli ya tentunya ya. Iya. Ya saya sendiri penasaran soalnya ya kalau saya mengenal Mbak Eli dulu kan Mbak Eli ya bukan Apa-apa. iya bukan Cuma orang yang pedagang biasa kayak pedagang Richard, pedagang. contohnya ya. Atau martabak. Lah tiba-tiba kok bisa kayak gini? Ini awalnya gimana? Ya awalnya kayak gini, yang namanya keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala kan tiada yang tahu. Nah, terus sudah kayak gitu ternyata saya kayak ketiban rezeki atau wahyu. Contohnya ya yang tak terduga dalam diri saya sendiri. Dalam maksud contohnya apa? Contohnya saya tidak tahu akhir terjadi seperti ini, bisa menolong orang sakit ataupun orang yang mau kena penyakit ataupun orang yang minta bantuan apa lewat saya, walaupun Allah yang akan mengijabah memberi kesembuhan, tapi lantaran lewat saya. Lah ya tadinya dengar-dengar ini ya sedengarnya saya ini benar apa enggaknya awalnya Mbak Eli ini kayak semacam kerasukan gitu. Benar? Enggak. Maksudnya kayak gini, berarti saya dulunya awal pertamanya kan saya sakit, lagi pas ada corona, tapi sengerti saya kan sakit itu umum seperti teman-teman saya kan kayak kena penyakit corona. Tapi habis itu kan suami saya kan di Jakarta, saya telepon suruh pulang karena saya rasanya kayak gini, takutnya terjadi apa-apa saya nggak bersama suami saya. Akhirnya suami saya kan pulang, sudah pulang suami saya pulang, ternyata saya sembuh dari penyakit itu yang saya rasa. Sudah itu terus malam Selasa apa ya, sekiranya lah contohnya ya malam Selasa itu kan saya habis sholat maghrib itu kayak nggak rasanya kayak mau pingsan nggak enak itu ya, nggak enak badan, berat kayak gitu. Terus anak saya ini rewel mulu, tapi saya nggak ngerti apa yang akan terjadi. Udah kayak gitu saya kayak tiduran habis maghrib sampai jam 9 malam. Udah kayak gitu saya bangun dari tidur, saya langsung ngomongnya itu udah berubah sama suami saya sendiri. Berubahnya kayak omongan kayak gini, maksudnya berubah langsung ngomong Mas, tapi memakai bahasa halus, bahasa Jawa halus. Iya, promo inggil. Mas, saya ini namanya Mbah Senopati. Contohnya langsung kayak gitu. Bilang ke suami. Mas suami. Sadar nggak, Mbak? Saya cerita seperti ini langsung. Sepertinya saya orang sadar karena saya nggak keadaan tidur dan nggak keadaan pingsan sih, langsung saya kayak gini. Tapi suami saya merasa aneh. Tapi tiba-tiba Mbak Eli bangun tidur langsung bilang ke suami, Mas, saya ini Mbak Senopati gitu. Mbak Senopati, iya, coba bayangin. Suami saya bukan asal orang sininya. Terus kan kayak orang bingung. Lah kenapa kok sehabis istri saya bangun dari tidur bahasanya udah berubah, lagian pakai bahasa halus promo inggil, kan aneh juga ya Mas. Lagian ada kata-kata pamit mau ikut Mas Minto sama saya, coba bayangin secara wajarnya ya kan, izinnya ke suami langsung. Berarti kayak gini contohnya ya, Mas Minto, saya mau izin sama pamit sama Mas Minto ya, terus ini suami saya juga kembang kayak ya masuk akal lah gitu. Contohnya ya, maksudnya apa? Suami saya jawab kayak gitu, maksudnya saya terus terang saja, saya ini Mbak Senopati, saya mau ikut kamu sama istri kamu, berhubung istri kamu yang saya mau ikutin karena hak milik punya kamu, berarti saya izin dulu, apa boleh apa enggak gitu ceritanya. Nah tujuannya apa? Suami saya jawab, tujuannya saya terus terang aja, asal usul saya rumah saya di Talang Malang. Tahu nggak Talang Malang? Talang Malang ini gedung Kemiri yang sekarang dibangun ada itu apa tulisannya Asmaul Husna 99. Senopati. Itu berarti yang ikut saya itu namanya Mbah Senopati, berarti galih ilmu di gedung situ 162 setengah tahun. 162 setengah tahun. Setengah tahun di situ. Di Karang. Gali ilmunya. Gali ilmunya itu di situ. Umur galian ilmunya itu di situ. Lah udah kayak gitu ada perjanjian, kenapa kamu nggak pergi, nggak nyebar ilmu kamu atau apa, maksudnya ngamalna ilmu kamu. Saya belum akan keluar dari sini sebelum ilmu saya ini tua atau ampuh, contohnya ya, digunakan bagi orang yang membutuhkan, itu benar-benar udah
bukti dalam satu kali dua kalinya saya keluar dari sini, berarti kalau udah ketemu diungkrah, contohnya apa ya, diungkrah ya, di keluar udah ke konangan, apa contohnya bahasa Indonesianya konangan, ketahuan ya, betul, udah ketahuan orang contohnya ya, kalau udah ketahuan orang baru saya berarti udah waktu saatnya saya harus mengamalkan ilmu saya dan mengamalkan air ini untuk orang lain. Udah kayak gitu. Maksudnya sampai orang mengetahui itu maksudnya gimana? Karena udah saya udah sebelum dibangun kan berarti memang itu nggak ada yang tahu di situ. Berarti memang itu pertapaannya Mbak Senopati. Iya, pertapaannya Mbak Senopati di situ. Kalau udah apa tadi Mbak ketahuan orang, saya harus keluar dari situ untuk mengamalkan ilmu saya dan air itu untuk beramal ke orang lain yang membutuhkan. Contohnya butuh apa? Butuh pertolongan sakit, yang apa dan segalanya, tapi pertolongan yang wajar yang arahnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bukan yang lain dari itu. Udah gini Mbak, tadi kan Mbak Eli bilang bangun tidur kan izin ke suami, itu dalam keadaan sadar memang ya. Sadar mengucap itu masih sadar? Iya sadar, tetap kayak gini langsung lab. Tapi yang bikin saya juga kagum, suami saya heran sih. Coba bayangin. Lah responnya jenengan waktu itu dia bingung. Responnya tetap jawabnya gimana? Bingung, tetap bingung. Kebingungannya karena nggak ada, contohnya ya, istri saya wajar orang jualan martabak, rujak, nggak ada arah-arah yang kayak gitu. Dalam contoh, apa istri saya mau apa tirahat, apa kemana, dia pamit kan enggak, asli wajar, orang wajar biasa jualan. Coba kan kayak nggak masuk. Ini bingungnya kayak gitu maksudnya. Ya makanya itu saya kan juga bingung. Setahu saya Mbak Eli ini kan pedagang, dan nggak ada sama sekali historis, apalagi untuk belajar ke situ kan mungkin belum pernah. Iya kan? belum emang. Lah kok tiba-tiba katanya bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang yang tadi kurang agak ya ODGJ lah ya. ODGJ kalau sekarang disebutnya ODGJ gitu sih. Lah makanya ini saya datang sini, apa iya? Lah itu proses penyembuhannya gimana? Apa tadinya diajarkan? Enggak. Melalui bisikan? Enggak diajarkan. Apa ada amalan-amalan yang diajarkan langsung? Enggak ada. Berarti amalnya cuma saya harus menggali Quran, dalam maksud ngaji terus. Sholat 5 waktu jangan ditinggal. Terus ngaji Al-Quran harus terus, karena katanya galian ilmu saya itu dari lewat Al-Quran. Lah itu bisikannya melalui mimpi apa? Enggak langsung. Berarti ketemu? Iya, enggak ketemu. Contohnya kayak kamu minta tolong sama saya. Contohnya ya, berarti tolong sama saya kalau lewat saya Elita biasa aja. Tapi kalau bener-bener kamu dari rumah tujuan mau minta tolong, berarti lewat Mbak Senopatinya langsung lab. Oh, berarti secara apa ya? Berarti spontan. Ketika kita minta pertolongan ke Mbak Eli, berarti saat itu juga bukan menjadi Mbak Eli ya? Bukan, berarti langsung Mbak Senopatinya cuma lewat raga saya. Berarti yang ngucapin saya langsung, tapi kan Mbak Senopatinya yang ngucapin. Berarti kemungkinan Mbak Eli hanya dipinjam raganya mungkin seperti itu ya? Ya emang karena itu tadinya kan katanya sehabis keluar dari situ itu mencari anak tempat, maksudnya tempat ya, tempat yang untuk kayak gini sih silih raga. Berarti satu kecamatan waktu kumpul itu, kecamatan waktu kumpul itu berarti berapa desa aja yang dicari untuk tempat panggonan itu tetap. Cerita nggak apa siapa yang pernah dimasuki nggak cerita kayak gitu, cuma kayaknya ikut ke sana nggak cocok, ikut ke sana nggak cocok, ngerasa nggak cocok, berarti ternyata cocoknya ikut saya. Tapi janjinya itu ada perjanjian sama saya. Perjanjiannya lewat perjanjiannya kayak gini. Satu, saya perginya dari kamu kalau kamu udah nggak ada, contohnya namanya manusia kan berarti ada kematian ya, berarti kan nggak bakal kita abadikan selamanya itu. Janji dua, seketika Allah udah melancarkan rezeki buat kita, berarti kita kalau udah mampu dalam keadaan kita bercita-cita mau beli tanah atau bangun rumah, udah berkecukupan, anak-anak kita juga dicukupi, berarti janjinya harus kita beramal, bersedekah sama fakir miskin, santunan yatim piatu, beramal ke tempat-tempat yang bagus. Itu perjanjian. Dia mintanya berarti ikut saya, tapi kalau kita udah diberi kelebihan dari rezeki itu harus diamalkan untuk orang yang membutuhkan. Itu perjanjiannya dia. Nah, itu cara perjanjiannya gimana? Apa lewat batin, apa mimpi, apa ya langsung.
Langsungnya gimana? Langsungnya nggak secara lab karena dia nggak kelihatan ke mata manusia, tapi langsung lab dia nanya apa, tanya jawab sama Jenengan saya. dengar suaranya itu? Iya iya langsung dengar. Contohnya kayak saya sama kamu ngomong. Kayak gini? Iya iya langsung. Tapi Mbak Eli nggak lihat wujudnya? Enggak, soalnya dia ngomong saya nggak berjanji nggak akan melihat kamu secara lewat mata maksudnya ya, tapi kan lewat roh aja. Berarti Mbak Eli bisa melihat sosoknya Mbak Senopati sendiri nggak? Ya rohnya bisa. Bisa. Tapi kalau mata enggak. Mata kan beda antara jasmani dan rohani. Iya, benar. Kalau jasmani enggak, tapi rohani bisa. Contohnya kalau saya lihat Buddha hijau, contohnya ya, kalau saya lagi nyembuhin orang, kuntilanak, terusan jin, terusan ratu jin, kalau rohani saya bisa. Bisa. Terusan saya bisa berkomunikasi dengan penyakit. Penyakit itu adalah makhluknya Gusti Allah yang bisa bernapas. Yang namanya penyakit itu bernapas karena makhluknya Gusti Allah masuk ke dalam raganya orang, itu saya bisa berkomunikasi langsung. Tujuan mau apa, judul mau tumbuh jadi penyakit apa, itu langsung lab penyakit itu saya nanya sama penyakit itu langsung bisa. Berarti saat itu yang nanya kan bukan Mbak Elinya kan? Yang enggak, berarti itu Mbak Senopatinya yang langsung nanya. Contohnya kayak kemarin ada Mbak Prihatin yang mau terjadi penyakit stroke, itu kan ada penyakit yang masuk ke raganya Mbak Prihatin. Langsung saya kan berkomunikasi langsung sama penyakitnya. Tujuannya masuk ke sini mau apa, penyakit itu jawab dengan kata-kata kayak gini, saya berarti diutus dari Allah SWT, namanya penyakit ya, diutus turun ke bumi, maksudnya mau kemana-kemana kan tetap diutus kan, namanya orang kaku aja kena penyakit, contohnya kan kayak gitu ya. Berarti penyakit ini tumbuhnya mau jadi apa? Saya kan ngomongnya kayak gitu. Berarti tumbuh penyakit saya ini mau jadi stroke. Contohnya kayak gitu. Kemarin menyampaikan. Ya iya langsung gitu. Kayak gitu penyakitnya langsung nanya sama saya, nanya saya gitu. Mau tumbuh. Kalau kamu masuk ke raganya Mbak Pri ya, kamu niat kamu berarti penyakit ini tumbuhnya jadi apa? Jadi penyakit stroke. Contohnya kayak gitu langsung. Terus sekarang jangan kayak gitu, keluar saja. Keluar dari raganya Mbak Pri ya, tolong janganlah, kasihan dia karena masih punya anak kecil, masih punya beban masa depan, tolong keluar dari sini. Saya berani keluar dari raganya Mbak Pri, yang penting kalau benar-benar Mbak Senopati bisa mengeluarkan saya. Itu janji si penyakit itu. Akhirnya saya sekuat mungkin saya kan beraksi, maksudnya berusaha mengeluarkan. Alhamdulillah bukti sekarang ada penyembuhan Mbak Pri, jadi bisa berjalan lagi, nggak nyampe terjadi penyakit stroke. Itu yang tidak jadi bukti. Kalau itu apa Mbak? Kalau Mbak Senopati sendiri itu sosoknya seperti apa? Makhluk halus. Ya laki-laki. Mungkin bersorban apa mungkin apa gimana? Mbak Eli sendiri bisa melihat nggak? Secara roh saya bisa melihat, tapi secara mata itu saya nggak. Berarti bisa. Hanya yang Mbak Eli lihat itu hanya sosok putih mungkin? Ya contohnya kayak makhluk halus tapi sejenis kayak jin, tapi muslim gitu. Berarti mata batinnya ya. Mata batin berarti rohnya gitu. Udah tua Pak masih? Ya galih umurnya juga udah 100. galih ilmunya juga 162 setengah tahun. Itu galian umur apa galian ilmunya. Ya nggak tahu bisa ukuran berapa, coba bayangin aja. Berarti kan itu umur 2 kali orang kan berarti dikira kan 70 tahun juga udah meninggal. Kalau dikalikan berarti kan 140, contohnya kayak gitu. Itu baru galian ilmunya. Oh ya, tadi kan berarti bukan dari awalnya kerasukan, awalnya bukan ya? Bukan. Tadinya awalnya Mbak Eli sakit. Tadinya sakit. Iya sakit, setelah sembuh habis maghrib tidur kan, tidur sampai jam 9 malam. Iya. Lah setelah itu bangun tiba-tiba langsung ngucap ke suami, Beda. saya ini Mbak Senopati gitu. Iya, Berarti berita yang saya dengar salah, karena tadinya awalnya bilangnya pada Mbak Eli ini awalnya kerasukan. Oh iya enggak ya? Saya enggak kerasukan, berarti langsung ada Mbak Senopati masuk ke sini, tapi kan pamit dengan suami saya, kalau boleh diizinin, kalau nggak boleh saya nggak maksa. Itu kan kayak gitu. Berarti saya akhirnya suami saya ngizinin karena tujuan itu baik mau menolong sih, jadi saya izinin. Berarti kita jalan melangkah nggak jalan yang arah salah, berarti yang diridhoi oleh Allah SWT gitu. Berarti walaupun tadi mengucap meminta izin ke suami, walaupun itu bukan Mbak Eli, tapi artinya Mbak Eli masih ingat ya. Iya. Ya Mbak Senopati minta izin tapi Mbak Eli sadar iya, sadar keadaan sadar. Jadi kalau saya ditanya tadi kamu ngomong apa, saya sudah tahu. Karena saya sadar sih.
setiap orang mau minta pertolongan ke sini, walaupun raga saya sudah dipinjam, yang ngomong bahasa Senopati juga saya ngerti. Lah ya apa ini Mbak, masalah tadi yang saya dengar Mbak Eli itu bisa menyembuhkan orang OTGJ ya, Ya. OTGJ itu awalnya gimana Mbak? Berarti ya dilihat dulu orangnya. Dilihat dulu. Iya, dilihat dulu orangnya. Terus ya walaupun namanya orang yang udah kayak gitu ya gimana lah omongannya ini saya terima kenyataan. Tapi orang yang OTGJ itu masih ditanya masih jawab apa masih udah jawabannya tapi udah ngawur. Udah ngawur. Linglung. Ini ngawur lah bete yang beda. Kayaknya kita mau menang sendiri tapi menyalahkan orang lain kayak gitu. Padahal Tidak kan mengenal. kenyataannya enggak seperti itu contohnya. Lah itu apa? Memang masih di rumah orang OTGJ-nya itu masih dirawat orang keluarga apa udah? Iya, keluar tapi udah ke tempat saudara tapi udah nggak mau pulang. Udah nggak mau pulang. Iya, terus kalau dijemput sama keluarganya tetap nggak mau, nggak ada yang bisa jemput dia. Terus akhirnya keluarga itu minta pertolongan sama saya, terus katanya nggak mungkin bisa terjadi pulang, pokoknya nggak ada yang bisa karena dia udah diminta pertolongan sama orang yang pinter lah sana sini, katanya udah tapi nggak ada hasilnya. Tapi saya coba ternyata alhamdulillah ada hasilnya. Sekarang gimana Kak kabarnya? Keadaan orangnya ya alhamdulillah udah sekarang udah bareng-bareng sama Kumpul keluarga, keluarga. udah kumpul, jadi pikiran udah normal kayak maunya. Berarti itu ya cara penyembuhannya itu bukan Mbak Eli dibisikin itu Enggak. kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Enggak, praktek. berarti langsung Mbak Senopatinya yang kerja, langsung yang obatin, yang cara obatnya ini Mbak Senopatinya yang kerja sendiri. Berarti kita cuma badannya Pinjam. pinjam, berarti kita nggak pusing, maksudnya kita sendiri ya, saya Eli, maksudnya nggak pusing ribet cara gimana enggak. Ya, kamu Berarti harus kayak ketika gini, saya biasanya. kerja itu langsung itu mbahnya semua ada obat, ambil ini ambil itu, langsung dianya yang kerja, bukan Misalnya saya. kalau orang yang belajar Iya. belajar ilmu-ilmu kebatinan atau ilmu-ilmu yang untuk menyembuhkan orang kan memang harus ada kayak semacam "Nek, ini amalan ini nanti kamu cara-caranya Iya, begini contohnya mungkin." ya. Kalau Mbak Eli tidak Enggak, ya. berarti saya langsung, berarti contohnya kerja diperintah orang untuk kerja, contohnya minta tolong apa langsung Mbak Eli Saya berangkat nggak pusing. dan saat di tempat itu sudah langsung bukan menjadi Mbak Eli ya. langsung kerja. Pokoknya saya mau Keluar ngambil rumah apa lah, ngambil keluar langsung. pintu langsung. Langsung. Berarti itu maksudnya raga cuma Mbak Eli. Iya. Jiwane Mbak Iya Mbak Senopati. Senopati. Berarti udah kalau saya keluar dari rumah mau niat ada orang minta tolong, saya keluar dari rumah berarti cuma raganya doang, langsung dia yang masuk terus mau ngerjain apa yang minta tolong sama orang yang kemarin minta tolong. Sumur Malang udah sih. Talang Malang Mas. Oh, Talang Malang bukan itu Sumur. namanya Talang Malang, Talang bukan Malang, Sumur bukan Malang, Sumur aslinya Talang Malang. Tapi itu kan akhirnya udah ketahuan sama orang, dibangun katanya ada tulisan Asmaul Husna. Aku juga pas lagi ada pembangunan itu saya juga nggak ngerti akhir terjadi akan jadi rezeki saya Iya, juga nggak ngerti. iya. Ada nih katanya mau bikin apa ya makom Asmaul Husna juga aku nggak ngerti, nggak ngeh maksudnya ya. Terus bikin lagi katanya ada Talang Malang mau dibangun itu ambalnya itu ya jadikan itu ya sampai 99 katanya sampai air itu 100, ini saya juga nggak ngerti akan terjadi, ternyata itu rezeki saya nggak Dan Mbak ngerti. Senopati menceritakan itu enggak saat tempatnya mulai dibangun? Kerah katanya Iya, dibangun ya menceritakan. makanya akhirnya itu keluar mencari tempat, makanya keluar mencari tempat mau mengamalkan ilmu yang udah dia gali selama 162 Di tahun. Talang Malang itu ya. Iya di Talang Malang itu. Berarti waktu itu kan ada beberapa tempat ya kayak makam-makam yang tadinya memang belum diketahui warga Iya, iya. Bongas khususnya kayak itu makamnya depannya siapa? Yang depannya Talang Malang kan ada kan dibangun juga. Yang Mas Gendong yang katanya Mas Mbak Gendong Mbak Itu Gendong masih ada hubungan nggak sama Mbak Senopati? ya itu ada hubungannya soalnya itu bersangkutan memang itu, tapi ternyata sekarang udah dibangun kayak gitu, belum ada orang yang masuk asli ke sini asli seharusnya ya. Kalau orang luar maksudnya desa, jangan pribadi orang, contohnya kayak pemuda apa desa contohnya ya, saya mau menjelaskan tentang itu apa benar Syekh dalam maksudnya Syekh Gendong contohnya dijelasin masuk ke rumah sini ya harusnya saya bisa menceritakan hal Bisa. ini benarnya. Oh, iya. Tapi kan belum ada orang yang masuk ke sini sih, jadi itu udah dibangun seperti itu. Akhirnya apa itu benar Syekh atau enggak kan enggak ada yang ngerti. Ngerti udah dibangunnya saya biarin aja. Buktinya orang desa enggak ada yang pengen asli tahu. Maksudnya pengen asli tahu itu
maksudnya apa? Saya Riwayat. katanya riwayat kayak gitu kan belum ada yang masuk dalam maksud dia orang desa apa pemuda apa kan belum ada yang Nah, masuk. kalau saya sendiri ini memang sedang ada visi menggali sejarah Pongas. Iya, terus? Nah, kemungkinan nanti saya juga karena ini kebetulan Mbak Eli juga yang ada di ragam Mbak Eli itu juga Mbak Senopati yang Iya. memang masih berhubungan dengan Mbak Gedong juga. Iya. Kemungkinan nanti lain waktu ya bersama nanti ini programnya Karang Taruna juga sih. Iya benar. Lah menggali sejarah Desa Pongas. Iya. Tapi nanti di kesempatan video berikutnya lah Iya, ya. benar. Lah kalau untuk video ini kita fokus ke perjalanannya Mbak Eli. Iya. Ya. Dari awal tadi kayak gitu diceritakan. Awalnya Mbak Eli sempat sakit ya mungkin bisa dibilang corona apa Iya, enggak? musim corona maksudnya Oh, ya kan. musim corona tapi musim sih. belum Iya, tentu pas corona. Iya, Ya. karena saya nggak dicek, jadi nggak jelas kena corona apa enggaknya kan nggak jelas. Tapi kan pas musim corona gitu. Nah setelah itu Mbak Eli sembuh, suami diminta pulang. Nah setelah sholat maghrib ya, Iya, tadi setelah sholat sholat maghrib tidur dan sampai jam 9 9 malam, malam. kemudian bangun sudah bukan menjadi Mbak Eli. Dalam tidurnya dari jam 6 sampai jam 9 ada mimpi apa enggak? Enggak, cuma kayak badannya merasa lemas. Heeh. Lemas cuma kayak lemes-lemes saja gitu. Kayak apa ada? Kayak orang biasa mau dirasukan biasanya beda ya Om ya? Enggak, saya Oh, cuma itu lemes, enggak, lemas. badannya kok lemes gitu. Saya bangun dari tidur juga mas kayak lemes, badan saya lemes kayak orang habis pingsan gitu maksudnya. Gitu. Kayak Lah gitu. saat itu Omnya lagi ngapain Om? Ya lagi ini ngasuh Duduk anaknya sini ini ya. sama iya ngasuhnya anaknya juga. Lah yang pas Mbak Eli, berarti kan Mbak Eli bangun tidur langsung ketemu suami kan? Ya iyalah, Lah yang adanya suami ya. Iya. Pagi malam. Terus Omnya gimana? Maksudnya yang pertama loh, mungkin kaget banget, kaget Ya. ini. Ya kan kaget tiba-tiba ya ngucap. Pertama kan uluk salam. Assalamualaikum gitu, Iya. sempet gitu. Iya. Kan langsung asal saya jawab langsung cerita kan. Pipis yung. Nah, ya awal-awalnya kan cerita saya mau ngikut istri. Ya, istrinya Oh berarti Mas Minto. sebelum meminta izin sempat cerita dulu. Iya, Pamit caranya. pamit mau ngikut istrinya Mas Minto. Kalau Mas Minto mengizinkan saya ikut, saya mau ikut ya, saya mau menyebarkan ilmu untuk bagi orang yang membutuhkan. Terus saya jawab ya aku terima, yang penting di agama Gusti Allah jangan sesat. Bener Om. Maaf, Om. Ini mic-nya. Iya, lanjut Om. Iya, jangan di jalan yang sesat. Ya silahkan. Ya terus kan nggak hanya Senopatinya kan ngomong. Iya, saya ini ya orang benar lah, nggak kayak yang sesat-sesat apa ya kan. Berarti Mbak Senopati Iya. menjelaskan. Menjelaskan karena saya ilmunya ini titisan Asmaul Husna dari Al-Quran. Iya, rumah saya di Talang Malang, Kedung Kemiri. Iya, mau menjelaskan gitu. Iya, nggak apa-apa, saya terima jadi keluarga saya karena ada perjanjian sampai istri saya mau ngikut sampai istri saya sampai meninggal lah Akhir ya, hayat. di akhir hayat. Saya mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terus kalau saya udah ngikut, kamu sudah kecukupan beramal, jangan lupa ya, ibarat kayak anak yatim piatu yang bagi yang membutuhkan ya pati jompo. Itu perjanjian Berjanjian permintaan dari bilang sana ke maksudnya. omnya kayak gitu. Iya, Iya. sama juga kayak gitu. Sama. Pas waktu pertama kali Iya, pertama kali Mau pamit mas. ngobrol ya. Nah, berarti sejauh ini udah ada berapa bulan Mbak Eli? Sekitar 6 bulan jalan ini. Dah. 6 bulan. Iya. Berarti pas kemarin musim-musimnya corona bulan apa? 6 ya. Kita bulan Juni ya. Berarti sekitar bulan Juni ya Mbak Eli? Iya. Iya. Tapi kayak pembangunan kayak juga ya. Pembangunan makom kan. Iya pas itu habis makom itu dibangun kan langsung itu keluar dari situ. Oh, setelah makam Iya. itu selesai dibangun. Iya. Heeh.
dibangun Sumur di itu rayak sumur. apa diresmikan akhirnya itu keluar akhirnya lihat dia berarti langsung mau mengamalkan ilmunya dia sama air suci itu tujuannya maksudnya. Berarti kalau ada yang memang membutuhkan minta tolong ke Mbak Eli, Iya. nanti Mbak Eli kemungkinan ngambil airnya di talang Iya alam. memang iya. Itu Iya. kan berarti tempat rumah Mbak Senopatinya di situ. Berarti kalau saya ngasih apa air putih ya, air yang lewat saya itu kan orang yang lagi membutuhkan minta pertolongan saya ngasihnya berarti air. Heeh. Jadi memang saya ambilnya dari situ. Memang airnya di situ sih. Tapi saat mengambil air Pak, itu Mbak Eli masih sadar? Ya. Masih Mbak Eli kalau yang ambil air? Iya, tapi kan Oh, itu iya. kan saya diizinin sih. Nanti kamu ke sana ngambil air, contohnya kan 1 galon. Contohnya ya, kan berarti malamnya itu saya sudah tahu. Berarti kalau saya diizinin 1 galon harus 1 galon aja, nggak boleh lebih. Oh, nggak boleh kalau lebih. lebih itu berarti airnya udah tawar lagi. Berarti setiap air itu diambil, contohnya saya disuruh 1 galon atau 2 galon, ya berarti itu yang dikhususkan cuma segitu aja. Berarti kalau lebih dari segitu berarti airnya udah tawar lagi. Berarti ada perintah, ada semacam suara gitu, apa Iya langsung ngambil segini galon, iya segini contohnya galon. Oh. iya kayak gitu berarti kamu besok ngambil air 1 galon contohnya lebih dari segitu berarti tawar lagi walaupun itu kan kayak kelihatannya kayak pancuran apa ya contohnya ya gitu ya saya ngambil suruh segalonnya galon aja berarti selepas dari segalon berarti air itu tawar lagi nggak ada artinya maksudnya ya semua sih berarti buat apa sih terserah tapi kan yang diartikan buat saya menolong itu berarti kalau saya jatah segalon kalau jatah 2 galon ya 2 galon lebih dari segitu berarti udah enggak Berarti nggak bisa Mbak Eli asal ambil ya enggak ya? enggak Berarti jam memang dan udah waktunya perintah. juga memang udah ada perintah itu ya. berarti mengambilnya juga pakai jam waktu berarti waktu jam sekian kamu ambil ke sana terus 1 galon 2 galon ya 2 galon lebih dari situ walaupun dia masih keluar tetap udah nggak bisa Lah kalau yang disembuhkan Mbak Eli, yang itu yang orang ODGJ-nya itu ya, orang ODGJ-nya Iya. itu orang mana Mbak? orang Mandalika Orang Mandalika. Iya. Itu bisa tahu Mbak Eli? Plaza Sana. sih tahu kan ini kan asal usulnya orang Mandalika Berarti mungkin apa ya? Ketok tular ya kan? Iya. Ketok Iya. tular ya kalau iya bahasa isinya ketok ya. tular Kan berapa kali pengobatan Mbak Eli? berarti kalau satu- yang Oh, penyakit dari- kayak gini berarti 40 hari 40 hari. Berarti selama berturut-turut. belum tentu tergantung 1 minggu kelihatan sekali. orangnya dulu berarti dilihat dari penyakitnya berarti kalau awal 1 minggu berturut-turut terus selepas itu dari harinya berarti setiap hari kliwon tahu nggak ya kliwon Iya, kliwon iya. itu kata-kata Entah itu Selasa Iya. atau apa. contohnya gitu tapi dilihat dulu lewat orangnya sakitnya Nah kalau kayak gini kan jelas masih dengar langsung dari Mbak Eli nih, bukan sebatas orang cerita awalnya Mbak Eli tadinya kesurupan kok tiba-tiba Iya, seperti berubah. itu. apa mustahil apa enggak ya itu kan Selamat dia itu tirakat apa lain. Oh iya, Mbak Eli ada tirakat nggak? istirahat contohnya puasa Ada. Dan Iya. itu memang perintah. perintah Awal ya, Perintah. awal. awal berarti perintah Berarti dari awal apa? ya Awal. awal saya Oh, awal. masuk Pertama ke sini ngikut. pamit ke suami saya akhirnya saya diperintah untuk berpuasa Puasa. Selama berarti puasanya 3 kali yang biasa seperti orang puasa biasa yang maghrib maksudnya juga. makan bukannya nanti Maghrib. jam 6 maghrib itu kan kayak kayak puasa biasa berarti 3 Ramadan. kali terus ada lagi yang kayak ngalong contohnya orang Jawa katanya Buah, ngalong makan tapi buah. makan buah-buah doang yang nggak pakai apa nasi apa-apa contohnya ya 7 hari terus yang mutih contohnya makan nasi doang kan yang nggak Tanpa campur lauk apa-apa lah, iya. gitu ya cuma nasi doang 7 hari terus ada yang nggak makan rasa garam contohnya nggak pakai garam contohnya makan apa aja yang penting nggak kena garam berarti 40 hari ada yang cuma makan cabai aja cabai senang gede-gede ya kan Iya. lagi nanya Pak Ananya ya Iya, benar, pernah benar. saya disuruh makan cabai 21 biji dan itu memang perintah. ya perintah juga Omnya itu dengar sendiri. Iya. dengar dengar di sendiri juga ya. dia Menyaksikan. menyaksikan Berarti Terus itu- sebelum lepas dari raganya Mbak Eli saat itu mungkin ya, sebelum maksudnya pas begitu masih ada percakapan awal saya ini Mbak Senopati, saat itu juga memerintahkan saya memerintahkan Kan itu untuk menyatukan. cabai lu. Sab- Berapa biji, Mbak? 21 21. 21 berarti itu yang 3 kali berarti 3 hari itu berarti saya cuma makan cabai doang Tapi nggak apa-apa. ya nggak apa-apa soalnya itu katanya mengetes kekebalan tubuh saya kalau benar-benar kamu nggak merasakan
pedas katanya, itu berarti ilmu saya masuk ke tempat kamu sudah kuat. Tapi kalau kamu masih merasakan pedas, berarti kamu badannya belum kuat. Kalau Itu bilangnya katanya. kalau merasakan pedas. Kalau merasakan pedas, Belum kayak saya kuat. nggak kuat, berarti saya dimasukin ilmunya belum kuat. Tapi kalau udah nggak Nggak pedas. pedas, berarti saya udah kuat. Dan saat itu nggak Nggak pedas. pedas. Berarti saya kuat, berarti dimasukin ilmunya Mbak Senopati, saya kuat. 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut Tanpa sampai nasi, ya, tanpa nasi. tanpa nasi, makan sampai 21 biji 3 hari tanpa nasi. Puasa. Enggak, itu cuma Enggak, berarti tadi apa aja hari puasa? itu berarti saya makan cabai, tapi totalnya sih sehari itu 21 biji. Tadi apa aja Mbak? Puasanya puasa mute, Puasa puasa biasa 3 hari. puasa biasa, puasa kalong. Ngalong ya, yang makan buah, buah. yang buah, mute, Putih, makan sama nasi cabe. doang. Cabai terusan yang itu enggak makan garam. Yang bebas makan apapun yang penting nggak pakai garam. Hanya 40 hari. ya, terus itu 40 hari. 40 hari. Terusan apa ya, ngerti ngaji nggak ya, Heeh. baca Al-Quran, Heeh. berarti harus tuntas 30 juz. Itu jam 5 sore harus tuntas, harus sakram Jam 5 sore harus apa Mbak, enggak, itu Hatam. sehari itu harus selesai dimulai dari jam dari berapa? jam pagi jam 8-an. Jam 8 sampai jam 5 Lima, pagi harus tapi selesai harus selesai. 30 juz. Tapi itu Jam 5 sore. berarti jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi itu saya harus ada makan, itu diselingi dengan makan, minum, Sholat pastinya. sholat, ya mandi, ya sholat, ya kayak gitu. Iya. Ada selingan. Iya, keadaan berarti saya masih ada waktu untuk makan, minum, terus mandi, sholat, ada dikasih waktu itu buat luhur. Asar juga ya kayak gitu lagi. Ada minum, ada makan, ada mandi, terus ya ada sholat. Tapi harus jam 5 sore, jam 5 sore ini ya. Harus selesai. Harus tepat. Jangan kurang, jangan lebih. Itu perjanjian. Itu Mbak Eli dalam bisa- perjalanan saya seperti orang sekolah, itu ujiannya ya. Ha-ha. Bisa enggak? Kalau kurang dari jam 5 berarti kita kurang dalam ilmunya itu. Tapi kalau berlebih dari jam 5 berarti kita alirannya bisa aja salah. Berarti enggak benar-benar alirannya Mbak Senopati Asmaul Husna yang 99. Berarti lebih dari itu sih. Tapi kalau saya bisa menuntaskan ngaji saya, caranya tamat, misalnya kelar, misalnya rampung Hatam ya, ya. hatam ya, itu jam 5 pas, jangan lebih dan kurang, berarti itu berhasil buat saya. Berarti dalam perjalanannya berarti kita kelar, selesai, maksudnya kita tinggal kerja sama orang lain yang membutuhkan. Tapi dalam bukti nyatanya, alhamdulillah selesai. Berarti saya kayak punya keajaiban yang saya tidak kuduga. Buktinya dalam kenyataan saya baca Al-Quran ditunjukkan jam 5 pas, jangan kurang, jangan lebih, kurang nggak boleh, lebih nggak boleh. Bukti nyatanya Bisa ya. bisa. Kalau sadar kalau Mbak Eli asli kemungkinan dari jam 8 sampai jam 5 nggak bisa ya. Nggak bisa. Lagian saya kan diselingi dengan mandi. Coba bayangin ya waktu Ngasuh itu ya. anak Buat mungkin. mandi, masuk anak juga iya, nggak diasuh iya. suami Oh, saya iya. karena saya udah pamit sih mau ngaji gitu ya. Berarti kan ada waktu buat mandi, makan, terus sholat. Kan sekitar kayak 20 menitan. Kirain gitu ya, dipercepatnya kan segitu, diambil segitu, terus nanti asar diambil lagi. Itu waktu masih diambil. Coba kalau sewajarnya saya kayaknya nggak bisa. 8 sampai jam iya Nggak nggak bisa, nggak nyampe. Itu yang saya merasa keajaiban. 1 kali keajaiban, 2 kali pernah. Saya pernah nyebrangin, contohnya ya, nyebrangin kali banjir. Sungai. Keajaiban, iya sungai banjir Iya, ya. sungai. Banjir. Keajaibnya gimana? Coba kalau wajar, kita kan bisa aja hanyut. hanyut, Heeh. ya kan? Tapi alhamdulillah saya enggak. Itu apa kalau bukan keajaiban? Yang saya rasakan badan saya sendiri ketika saya lagi diperintah orang yang membutuhkan di saat saya kerja, yang bikin saya kayak kok bisa terjadi, kok saya bisa berhasil, itu contohnya. Lah pas nyebrang sungai itu gimana Mbak? Contohnya saya mau ngambil air. Oh pas di sumur palang itu. Iya, tapi kan lewatnya sini jalannya Mas Irun, tahu Mas Irun? Seberang sungai yang itu. Oh nggak boleh lewat jalan Contoh, raya gitu. iya, tadi ini enggak lewat dari tempat Mas Irun kan
kulon apa ya? Iya, nyebrang itu sungai itu Sungai kan. ke sini, terus dari sini nyebrang lagi ke sini, berarti 2 kali seberangan. Nyebrang kalian duren ya. Bukan. Kan itu kali gede ini yang gede, sungai yang gede. Oh, nyebrang dulu ke sana, Iya. baru balik lagi ke sini. Iya, padahal mau ke arah ke Talang Malang itu, tapi saya diuji untuk nyebrang dulu ke sungai, kebalik lagi ke Dan memang perintahnya seperti ya itu. kayak gitu. Kan uji coba saya bisa enggak, tapi di saat saya disuruh kayak gitu, saya pasrahnya sama yang kuasa. Kalau memang ini jalan saya yang diperintah sama Allah, insya Allah saya selamat sampai tujuan. Tapi kalau ini memang takdir saya segini, berarti saya hanyut. Hanyut, Akhirnya saya meninggal dunia. Saya udah ikhlas dalam perjalanan itu. Padahal siapa yang tanggung jawab kalau terjadi hanyut? Dan suami saya nganterin saya sama anak saya cuma di atas jalan. Tapi merasa ketakutan, merasa kasihan, siapa tahu istri saya nanti bisa hanyut dalam tenggelam sungai yang banjir itu. Tapi buktinya alhamdulillah saya berhasil. Kan kalau banjir kan dalam banget Iya, pastinya iya, kan. Mas. Tapi Mbak Eli jalan biasa apa Biasa gimana? aja. Biasa. Nggak ada kendala. Kayak sungai nggak banjir Iya, gitu. biasa aja saya seberangin Lah, Ome nganterinnya berarti sampai di mana? Om? di atas Di jalan. atas jalan. Di jalan raya. Iya. Tapi ngeliatin karena merasa Dapat gimana ya. jembatan. Coba bayangin nanti istrinya mau nyeberangin banjir, terusan seumpamanya istri saya hanyut gimana? Nggak bisa nolong karena keadaan saya di atas di jalan sama anak saya cuma bisanya ngeliatin. Coba artinya seperti apa? Kalau sewajarnya kalian semua kan bisa dibayangin. Iya. Coba kalau istrinya udah hanyut mau nolongin gimana orang jarak jauh antara Tapi kan sama- izin dulu kan sama suami. Ini saya Iya. mau disuruh ngambil air, tapi harus nyebrang sungai. Iya, contoh, iya, izin. izin. Gitu. Makanya suami saya yang nganter di atas sambil liatin, mungkin ya sambil berdoa ya, kasih takutnya. Mungkin omnya ngizinin tapi juga Ya takut, Iya, mau itu ngalangin. pastinya, Om, ya. Karena mau ngalangin karena udah perintah, nggak ngalangin, takutnya terjadi apa-apa. Tapi alhamdulillah bukti. dan alhamdulillah sekarang udah jadi ya apa yang nggak Mbak Eli awalnya sangka-sangka Sangka-sangka. bisa terjadi ya. Iya. Dan yang sebelumnya memang tidak pernah belajar sama sekali tentang ilmu-ilmu pengobatan, sekarang jadi Mbak Eli bisa. Alhamdulillah. Dan bukan hanya penyakit-penyakit biasa sampai ODGJ juga alhamdulillah Mbak Eli bisa ya. Iya. Dan itu atas izin Allah Iya, tentunya, itu teman-teman. semua izin Allah ya. Kita kan manusia biasa yang penuh dengan dosa, tapi karena Allah mengabulkan lantaran lewat saya, alhamdulillah Allah mengijabah, maksudnya mengabulkan permintaan orang-orang yang minta tolong. Tapi selama ini bukti nyata banyak yang udah jadi kesembuhannya. Yang penting kemungkinan percaya Percaya, datang yakin. ke Mbak Eli ini hanya ya walaupun hanya sebatas saya datang ke Mbak Eli ini Mbak Eli untuk melantarkan bahwa Mbak Eli ini memang bisa mengobati, tapi tidak sepenuhnya percaya kan, Iya. karena memang Iya, kita percaya percaya. kan Iya harus benar, dengan benar, Allah. iya benar itu. Kita percaya bahwa Mbak Eli itu hanya sebatas lantaran, Iya, itu benar. insya Allah bisa ya Iya, Mbak. iya, Bisa. harus punya keyakinan bahwa ada ilmunya Allah SWT gitu ya, yakinnya kayak gitu. Lantaran. Mbak Senopati. Iya itu kan waktu itu sempat viral dan itu yang menunjukkan juga bukan orang sini juga kan. Mana orang Cirebon yang Iya. namanya Engkong. Iya katanya kan. Iya, saya ngerti saya juga kurang ngerti karena saya sibuk sendiri cari rezeki buat setiap hari. Tapi saya Mbak juga Senopati ngerti. sendiri, Mbak Senopati sendiri Juga ngerti. Ngerti. Yang ngerti. Soalnya itu kan berarti engkong yang ditanya orang Cirebon sekti itu ya. Orang ngerti, maksudnya orang pintar gitu ya. Juga dia ngerti, tapi ternyata Mbak Senopatinya nggak cocok mungkin ya. Ya minta maaf ya, mungkin nggak cocok. Kecocokan kan harus dia sendiri yang milih, bukan manusia yang milih. Oh berarti kemungkinan yang itu engkong ya Engkong, waktu itu? ya. Engkong itu tahu di situ ada Iya, Mbak tahu. Senopati karena Mbak Senopati mungkin ada firasat ke sana gitu Iya ya. mungkin. Tapi Mbak Senopatinya Nggak kurang cocok, kurang cocok kayak gitu. Buktinya saya tidak menyangka-nyangka, nggak ngerti, orang nggak bodoh, orang nggak pinter, nggak tahu apa-apa, ternyata malah ikut saya. Kan mungkin keajaiban lah, namanya keajaiban itu tiada yang tahu tuh. jalan rezeki, kematian apapun Nggak hanya ada. Allah yang Iya tahu ya. ngatur, iya. Ya kayak gitu. Tapi ini Mbak Eli, ini kan ya keluar tema ya, Pak. Ini kan lagi ada program kayak semacam mencari sejarah Bongas gitu. Kalau Mbak Eli kira-kira saya tanyakan tentang ini asal usulnya Bongas, mungkin melalui Mbak Senopati itu sendiri tahu nggak? Tahu.
awal mulanya Bongas nanti gimana? tahu. Tapi kalau lewat Mbak Senopatinya langsung, dan sekarang kan Mas Dani lagi Iya. bertanya sama Mbak Dan Elinya mungkin- langsung. Jadi kan kita sama-sama nggak ya biasa iya, gitu. cerita apa adanya ya, yang sewajar-wajarnya aja. Tapi kalau Mas Daninya dari rumah asli mau niat pengen tahu ngerti asal usul ini dan itu berarti lewatnya Mbak Senopati langsung. Berarti kemungkinan saya datang niatnya bukan ketemu Mbak Eli Iya, gitu ya. enggak. Saya Berarti- datang untuk menemui Mbak Senopati dengan tujuan saya ingin mengetahui Iya. sejarah gitu ya. Bisa ya Mbak ya? Iya bisa. Ya kemungkinan insya Allah. apa ya? Nah, iya, nanti lain kesempatan, lain video Iya. saya datang lagi dengan tujuan itu mencari sejarah lah. Karena kalau nggak ada yang peduli tentang sejarah desa itu lambat laun Bongas ya nggak ada yang tahu sejarahnya gimana, awal mulanya gimana kan nggak tahu kan. Tapi ya alhamdulillah dengan saya datang ke sini nih, ke tempatnya Mbak Eli ini kan sebuah jawaban, sebuah gambaran buat saya untuk mencari jawaban tentang sejarah Bongas. Dan insya Allah akan saya sambung di lain video karena memang cerita ini ya cerita saya kepengen mengetahui siapa Mbak Eli. Iya, benar. Gitu. Karena yang saya tahu Mbak Eli hanya pedagang kan. Iya, pedagang Mbak biasa. Eli ya biasa ngobrol biasa ya pedagang. Tapi kok tiba-tiba bisa seperti Bisa ini kan menyembuhkan orang lain. Kan mungkin orang luar sana kan kaget dan Mustahil kagum. juga. Mustahil juga ya Ini nggak masuk kayaknya akal contohnya ya. Apa ini iya? ngarang-ngarang ya, Ngarang. pasti kan. Iya. Apa iya? Dikira kan Buktinya apa? rekayasa Contohnya pasti kayak gitu ya. khusus kan. gitu. Iya, mungkin kayak buktinya makanya kayak gini. Saya namanya udah luar, mesti orang lain kan dengar Mbak Elinya bisa ini contohnya kan orang lain desanya sendiri Bongas kan lah apa ya contohnya ya lah apa mungkin Mbak Eli bisa dia kan apa maksudnya biasa penjual martabak apa rujak contohnya apa asongan biasa gorengan contohnya apa ya orang luar maksudnya orang desanya sendiri kan nggak ada keyakinan dan kepercayaan. Saya yakin itu pasti ada. Tapi insya Allah ya melalui video ini nanti yang udah mendengarkan penjelasan Mbak Eli dari awal, yang udah nyimak penjelasan Mbak Eli dari awal ya semoga paham bahwa Mbak Eli ini hanya sebatas dipinjam reganya. Terus sama- akhirnya Mbak Senopatinya kan membuktikan sama orang Bongasnya karena Mbak Senopatinya tahu bahwa orang desanya sendiri Mbak Eli banyak yang nggak percaya. Ya karena gitu, Itu. karena melihat Banyak yang nggak kalau percaya sih. mereka melihat historis perjalanan Mbak Mbak Eli. Elinya cuma kayak gitu, Iya kan? ya kan? Apa benar contohnya? Akhirnya Mbak Senopati membuktikan orang desanya sendiri bukti dalam kenyataan. Contohnya itu tadi itu ya Mbak Presa ya. secara lab. Kan akhirnya bukti dan bukti akhirnya. Kan menyaksikan sendiri akhirnya oh iya ternyata. Ya saya sih udah dengar udah beberapa minggu yang lalu yang katanya Mbak Eli itu bisa menyembuhkan orang-orang yang di sana lah ya di Iya. mana tadi di Lagasan. Lagasan apa Mandalika. Iya Mandalika kan ikutnya Kelurahan juga Lagasan. kelurahan. Nah itu kan awalnya memang apa iya Mbak Eli kan wong dodolan. Iya kan? Dodolan gitu Iya, kan. heeh. Benar udah lama ya pengen Iya, ketemu. iya pengen ketemu itu udah lama Mbak Eli. Cuman kemarin diperkuat setelah adanya Mbak Pri. Iya. Karena, Iya. loh, jadi penasaran saya kan kuat daripada saya dengar dari Orang dari lain. orang-orang. Takutnya saya dengar dari orang yang nggak suka ya Om ya. Kan Salah. salah. Mendingan saya datang langsung minta ke nomor ke siapa? Ella ya. Lah, dua nomornya Mbak Eli. Dua, gua apa sih Om? Orang apa-apa, aku pengen ngobrol-ngobrol. Tapi kan buktinya karena Mbak Prisnya udah bukti sih akhirnya masnya itu ya pengen jelasnya ya. Udah, mungkin video ini cukup sampai di sini ya Mbak Eli ya. Iya, sampai. Terima kasih atas penjelasannya dan semoga semua yang menonton video ini paham bahwa Mbak Eli ini tidak mengada-ngada, apa yang beliau sampaikan tadi itu memang nyata ya Mbak Eli ya. Alami lah. Dan beliau menyembuhkan orang itu bukan karena beliau ini mengarang cerita, Iya. ngarang ini gini-gini, tapi memang beliau hanya sebatas dipinjam raganya. Iya. Dan yang menyembuhkan orang-orang sakit itu ya memang orang yang meminjam raganya itu. Iya, Dan kata beliau itu yang meminjam adalah Mbah Senopati, Iya. penghuni apa ya? Pokoknya yang mendiami Talang Malang. bukan sumur ya. Talang Talang Malang. Talang Malang yang ada di Desa Bongas teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman banyak penasaran yang silakan. apa aja yang pengen ditanyakan, nanti ditanyakan saja di kolom komentar. Lain waktu akan saya tanyakan langsung ke Mbak Eli Iya. ya. Pokoknya di sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya. Udah. Terima kasih ya Mbak Eli ya Iya, sama-sama. atas penjelasannya. Iya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah,